kita salah menabung, terus kita jadi miskin. Tahu nggak kenapa orang Indonesia kayak nabung tuh selalu dari sisa? Karena mungkin diajarinnya mindsetnya dari awal udah kayak gitu. Kalau tadi diajarin orang tuanya. Ya, karena dari kecil kita selalu dibilangin kalau punya uang jajan, jadi jangan boros-boros, terus Ditabung. sisanya. Oh iya benar sih. Sisanya tabung Sisanya kan? ditabung. Ya, ketika itu dilakukan maksudnya udah masuk ke dalam pikiran kamu, sisanya tabung dari kecil sampai sekarang, ya nanti akan gedenya pun juga akan sisa tabung. Saya pernah lihat di suatu kajian ustadz ya, ustadz lumayan terkenal di Indonesia ya. Dan satu lagi dari konten kreator, bukan konten kreator, maaf. Satu lagi dari motivator. Jadi di dalam Islam sendiri itu sebenarnya nggak ada isi kandungan yang secara eksplisit itu mengharuskan atau mewajibkan atau menyuruh kita menabung. Tapi melainkan berhemat. Jadi beda ya antara menabung dengan berhemat. Nah, terus apa sih yang menyebabkan kita itu hidup kita miskin? Bukan kesalahan dari cara kita menabung ya teman-teman ya. Yang pertama, miskin atau kaya itu sudah menjadi qadarullah ya. Sudah tertulis di kehidupan kita. Manusia itu hanya diwajibkan untuk berusaha, untuk ikhtiar. Masalah nanti di dunia dia hidup miskin atau kaya, itu hak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih kompleks lagi ya masalahnya ya teman-teman ya. Jadi saya pernah ke Saudi beberapa bulan lalu. Kenapa sih di sana itu penduduk Arab Saudi itu hampir semua tidak bekerja. Mereka tidak bekerja, mereka tidak sibuk seperti di negara kita, siap-siap berangkat kerja, kantor gitu kan, lalu lintas padat. Enggak, teman-teman. Di sana itu semua hidupnya santai. Mereka hanya sibuk di waktu menjelang waktu sholat. Nah, terus kenapa mereka di sana kaya-kaya? Nah, permasalahannya di sini teman-teman. Kenapa mereka hidupnya santai, pagi-pagi yang penting dia sudah sholat ke masjid, pulang ke rumah masing-masing, di dalam rumahnya pun entah apa yang mereka lakukan, mereka semua santai, tapi mereka nggak ada yang hidup miskin. Jadi rata-rata yang bekerja di sana itu orang-orang dari luar, entah itu Afghanistan, Indonesia, entah itu dari negara Yaman, dan negara mereka sendiri itu nggak ada. Hampir semua tidak bekerja, walaupun ada sebagian bekerja, cuman rata-rata mereka itu tidak bekerja di teman-teman di sana. Nah terus di sana itu pemerintahnya ya, rajanya itu sangat adil. Jadi mereka tidak bekerja tapi mereka tetap digaji oleh rajanya. Nah, sisanya mereka itu pengusaha, entah itu perkebunan, entah itu pengusaha penginapan, hotel, apartemen. Jadi kalau saya lihat miskin di negara kita itu bukan kesalahan kita teman-teman, bukan. Ya boleh dibilang miskin di negara kita itu ya kesalahan yang di atas, pemerintahnya, pejabatnya, yang memiskinkan kita. Oke lah, negara Arab penghasilan dari minyak buminya ya sangat terlimpah. Yang pasti lebih lengkap negara kita, lebih banyak negara kita. Hanya saja tata cara pembagiannya itu ya tidak seperti di negara tersebut gitu. Di negara tersebut itu tidak ada yang berani korupsi, tidak ada yang berani mengambil yang bukan haknya. Saya tidak menyebut negara kita ini semua korupsi, enggak. Tapi sebagian besar ya, pasti ada. Ya itulah teman-teman kenyataannya. Jadi kalau misalkan kita miskin itu kesalahan tata cara kita menabung, ya kalau menurut saya itu tidak benar, teman-teman. Kita miskin itu bukan karena tata cara kita menabung itu salah, bukan teman-teman. Ya. Terus saya pernah ngobrol juga ya sama dia tuh usaha nasi goreng. Nah ternyata tuh dia usaha nasi goreng itu baru beberapa tahun terakhir setelah COVID. Sebelumnya dia tuh chef di negara Brunei. Nah di negara Brunei itu nggak ada tukang parkir tuh.
nggak ada putaran balik terus diparkirin. Pertanda negara itu tidak susah warganya, tidak miskin. Ya kan itu tadi balik lagi, rajanya adil gitu. Rajanya itu memang mensejahterakan rakyatnya. Lalu ada teman saya, dia itu kerja di Malaysia, teman-teman. Ada yang di Malaysia, ada yang di Korea. Itu standar lulusan SMA, bahkan teman saya itu hanya paket C ya, teman-teman ya. Standar kerja di sana itu hanya dengan kerja pekerjaan rumah tangga itu kalau dirupiahkan itu sekitar 9 juta sampai 12 juta ya, teman-teman ya. Tergantung jenis pekerjaan dan siapa yang menggajinya ya. Jadi standar gaji kita di sini tuh memang sangat minim, teman-teman. Ditambah lagi kurs tukar, nilai tukar rupiah dengan entah itu ringgit, entah itu real, itu sangat kecil, teman-teman. Jadi bukan kesalahan kita menabung, kita jadi miskin, bukan, teman-teman. Teman-teman tidak perlu menabung, cukup berhemat, toh nanti uang akan kumpul sendiri. Tapi kan permasalahannya kondisinya, apakah ada yang untuk ditabung itu? Apa yang mau ditabung dengan kondisi yang seperti ini, teman-teman? Saya hanya meluruskan aja dan saya hanya berkomentar aja mengenai konten-konten yang seperti itu gitu kan. Konten-konten motivator yang memang katanya ya dia membangun supaya jadi kaya itu seperti apa, gitu kan, membuat agar sukses seperti apa. Ya boleh-boleh aja sih, teman-teman, cuman permasalahannya bukan di situ gitu. Kita miskin, kita nggak sukses, bukan di situ permasalahan, teman-teman. Di negeri yang kaya ini ya, bukan di situ, teman-teman. Di negeri yang sumber daya alamnya berlimpah, sumber daya laut, hutan, sumber daya minyak bumi, batu bara, nikel, bahkan nikel ya, boleh dibilang kita penghasil nikel terbesar ya, kedua, entah kedua atau pertama ya. Coba nanti teman-teman cek sendiri deh, teman-teman ya. Oke, gitu aja, teman-teman ya. Terima kasih, tolong di komen, teman-teman ya, bagaimana menurut teman-teman semua.